Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, satu ketika ada seorang pendeta berkata kepada seorang jemaatnya yang suka mabuk-mabukan, saudara ya, namanya Joe. Dia katakan, Joe, whisky itu adalah musuhmu yang terbesar. Kamu harus menjauhinya. Saudara-saudara, Joe terdiam sejenak. Lalu dia menyahut pendeta dan berkata, Pak Pendeta, bukankah Pak Pendeta pernah berkhotbah bahwa kita harus mengasihi musuh kita? Saudara-saudara, Pak Pendeta berkata, benar Joe, saya mengatakan demikian, tapi saya tidak pernah menyuruh kamu untuk menelannya. Saudara, ini ada sebuah anekdot tentang mengasihi musuh, saudara-saudara ya. Nah, mari kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan tentang hal ini, saudara. Kita baca bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal 5, ayat 43 sampai 48. Demikian firman Tuhan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara, sekali lagi Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar firman. Ini berarti saudara, Tuhan Yesus menyempurnakan ajaran yang selama ini mereka ketahui tentang hal mengasihi. Di situ dikatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Dan saya kira ini adalah prinsip umum dari semua keyakinan, dari semua agama, saudara-saudara ya. Orang yang baik dikasihi, orang yang baik dihargai. Tapi orang yang jahat dimusuhi, orang yang jahat ditangkap, dipenjara, saudara. Iya kan? Tetapi saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu prinsip yang berbeda tentang kasih. Dia berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow, saudara, ini memang hal yang tidak mudah, saudara, untuk dilakukan oleh siapapun. Termasuk bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan untuk melakukan hal yang sama, ini tidak gampang. Jangankan orang lain, saudara. Dengan orang terdekat kita, suami, istri, ataupun orang tua kita, ketika kita melakukan sesuatu yang jahat, mungkin sulit bagi mereka untuk menerima kita kembali. Ketika mereka melakukan hal yang jahat, kita pun sulit untuk menerima mereka kembali, untuk mengasihi mereka, saudara. Saya kira, saudara, ini satu prinsip yang baru bagi orang Israel dan tentu bagi kita juga hari ini. Dan Tuhan Yesus ini mengajarkan kepada kita supaya kita menghidupi apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada orang banyak ketika itu dan tentu hari ini kepada kita, yaitu bagaimana kita sebagai orang-orang yang mengalami kasih Tuhan, yaitu bisa mengasihi musuh kita ataupun orang yang membenci kita, saudara. Saya kira di sini ada dua alasan mengapa Tuhan Yesus ajarkan hal ini, saudara. Yang pertama adalah ayat 45 berkata begini, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi yang pertama di sini adalah dalam rangka merefleksikan sifat kasih Bapa yang peduli dan mengasihi semua orang. Seperti Bapa kita yang menciptakan alam semesta dan menciptakan segala makhluk, menciptakan segala bangsa. Ada orang-orang yang mengatakan orang yang mengenal Tuhan, percaya Tuhan, Tuhan pun memberikan kepada mereka matahari, berikan kepada mereka hujan. Ada orang-orang yang mungkin mereka tidak menghargai Tuhan, tidak mengenal Tuhan,
bahkan mereka menentang Tuhan, Tuhan pun saudara memberikan hal yang sama. Nah, ketika kita saudara diperlakukan tidak adil, mungkin kita dihianati saudara. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk tetap mengasihi orang semacam ini dan berdoa bagi mereka, saudara. Bukankah ini sebuah pengajaran yang mempunyai nilai yang sangat tinggi, saudara ya? Yang tidak biasa dilakukan oleh siapapun, tetapi Tuhan mengajarkan kita sebagai orang Kristen untuk melakukannya. Itu dalam rangka merefleksi kasih Bapa kepada semua orang, tidak terkecuali, saudara. Ya. Kemudian yang kedua adalah ayat 48 berkata begini, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Jadi yang kedua di sini adalah yaitu merefleksi sifat kasih Bapa yang sempurna. Kalau yang pertama tadi adalah merefleksi kasih Bapa untuk semua orang, tidak terkecuali siapapun. Yang kedua adalah merefleksi kasih Bapa yang sempurna. Artinya bahwa kasih Bapa itu adalah kasih yang tetap. Apa artinya kasih yang tetap? Dia tidak pernah berubah oleh perubahan-perubahan dan perbedaan-perbedaan. Kasih itu tidak pernah berubah oleh karena mungkin saudara berhenti untuk mengasihi karena persoalan-persoalan. Dan kasih itu tidak pernah selesai untuk mengasihi sekalipun segala sesuatu akan berakhir. Artinya bahwa kasih itu adalah terus-menerus mengalir untuk mengasihi siapapun, saudara. Termasuk di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita jujur, kita bukanlah manusia sempurna. Seringkali kekurangan-kekurangan kita bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain, bisa mengecewakan orang lain, baik di dalam jemaat, bahkan di dalam keluarga. Seringkali berinteraksi dengan orang terdekat kita, orang-orang kita cintai. Bisa terluka, bisa kecewa, dan bisa memunculkan kepahitan, saudara. Tetapi saudara, ketika kita belajar apa yang Tuhan katakan di sini adalah kasih itu tetap dia tidak pernah berubah mengasihi dengan perubahan-perubahan, dengan perbedaan-perbedaan, ataupun dengan keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan. Karena kasih itu adalah kasih yang sempurna. Saudara, ini menunjukkan kualitas hidup yang baru, yaitu bahwa kita memiliki sifat Bapa, yaitu harus mengasihi semua orang tanpa ujung. Saudara-saudara yang kekasih, saya kira ini adalah satu kebenaran praktis yang tertinggi dari nilai etika dan moral manapun. Ya, bagaimana mungkin kita mengasihi orang yang membenci kita? Bagaimana mungkin kita memberkati orang yang tidak memberkati kita, saudara? Kalau kita mengasihi orang yang baik, itu gampang. Kalau kita membenci orang yang jahat kepada kita, itu pun gampang, saudara. Tapi kalau mengasihi orang yang membenci kita, saudara, itu tidak gampang. Kenapa, saudara? Karena semangat mengasihi itu sangat bertentangan dengan nilai natur manusia kita, saudara. Jadi kalau hari ini kita belajar mengasihi orang yang membenci kita, kita sedang belajar meneladani dan merefleksikan kasih Bapa yang mengasihi semua orang. Tahukah saudara bahwa Allah yang menciptakan alam semesta, menciptakan segala makhluk, Dia juga yang menciptakan setiap bangsa, suku bangsa, saudara. Ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ada orang yang mengenal Tuhan. Tuhan memberikan kepada mereka matahari dan hujan. Ada orang yang menolak Tuhan, tetapi ada yang menerima Tuhan. Tuhan pun memberikan kepada mereka hal yang sama, saudara. Artinya bahwa kasih Allah itu terbuka dan dinyatakan kepada semua orang tanpa batas. Kemudian kalau hari ini kita juga belajar untuk bagaimana kita memberkati orang yang bersalah kepada kita. Kita sedang merefleksikan kasih Bapa yang sempurna. Apa artinya kasih yang sempurna, saudara? Kasih yang tetap, yang tidak pernah berubah. Kasih Bapa itu tidak pernah berubah oleh karena perubahan-perubahan dan perbedaan-perbedaan. Kasih Bapa itu, saudara, dia tidak pernah berubah. Sekalipun mungkin kasih kita berubah. Dan kasih Bapa itu tidak pernah berhenti. Sekalipun segala sesuatunya berhenti.
Nah, oleh sebab itu saudara, Tuhan ingin supaya bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan menghidupi kasih yang demikian sebagai refleksi daripada kasih Bapa bagi dunia ini. Tentu hal ini tidak mudah, saudara. Kita tidak mampu melakukannya dengan kekuatan kita, dengan kemampuan yang ada pada kita, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita bersama-sama memohon agar Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita memberikan kuasa kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita supaya kita dapat menyatakan kasih Allah kepada dunia ini. Dan kasih yang demikian, kasih yang berkualitas itu akan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kasih yang mengajarkan kami bagaimana kami mengasihi sesama seperti Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan agar kami tidak hanya mengalami kasih. Tolong kami supaya kami tidak hanya tahu tentang pengajaran kasih-Mu ya Tuhan, tetapi kami mampu menghidupinya, kami mampu mengasihi seperti Bapa mengasihi. Untuk itu ya Tuhan, tolong berikan kepada kami kuasa bagaimana kami dapat menyatakan kasih Tuhan yang sempurna itu di dalam kehidupan keseharian kami, agar hidup kami ya Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin.